Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai dan penyertaan Tuhan memenuhi hati kita hari ini. Siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kisah Elisa dan seorang panglima bernama Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Ini adalah kisah yang sangat terkenal tentang seorang panglima besar yang mengalami penyakit kusta dan akhirnya menerima kesembuhan dari Tuhan. Tetapi lebih dari sekedar mujizat kesembuhan, bagian ini mengajarkan tentang kerendahan hati, ketaatan, dan cara Tuhan bekerja yang seringkali berbeda dari harapan manusia. Mari kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan siang ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini, yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak,
dan ia menjadi tahir. Sahabat terkasih, Naaman adalah seorang panglima tentara Aram yang terpandang. Ia disukai rajanya dan dikenal sebagai seorang pahlawan besar. Namun, Alkitab mencatat satu kalimat penting. Tetapi orang itu seorang sakit kusta. Di mata manusia, Naaman tampak hebat, memiliki jabatan, dihormati, kuat, berpengaruh, kaya, dan terkenal. Tetapi di balik semua itu, ada luka yang disembunyikan. Sahabat terkasih, inilah gambaran hidup banyak orang. Dari luar terlihat baik-baik saja. Tetapi di dalam hati sebenarnya ada pergumulan, ketakutan, kecewa, kepahitan, kelelahan, dosa, dan luka batin. Naaman memiliki segalanya, tetapi ia tidak memiliki kesembuhan. Sahabat terkasih, menariknya jalan kesembuhan Naaman dimulai dari seorang anak perempuan yang menjadi tawanan. Anak itu berkata kepada Nyonya Naaman, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia." Sahabat terkasih, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan pertolongannya. Kadang Tuhan berbicara melalui orang sederhana, anak kecil, sahabat, pasangan, bahkan orang yang tidak kita duga. Karena itu, jangan meremehkan suara yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Seringkali jawaban Tuhan datang melalui cara yang sederhana. Naaman akhirnya pergi menemui Elisa. Ia datang dengan kereta, kuda, perak, emas, dan pakaian mahal. Ia datang sebagai orang penting. Tetapi Elisa bahkan tidak keluar menemui dia. Elisa hanya mengirim pesan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan." Naaman marah. Ia merasa dipermalukan. Ia pikir Elisa seharusnya keluar, mengangkat tangan, melakukan sesuatu yang besar, dan menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Tetapi Tuhan justru memberikan perintah yang sederhana. Kadang manusia ingin mujizat besar, tetapi Tuhan lebih dahulu membentuk hati kita. Naaman hampir kehilangan kesembuhannya karena kesombongan. Ia berkata, "Bukankah sungai di Damsyik lebih baik?" Artinya, Naaman merasa caranya lebih baik daripada cara Tuhan. Dan seringkali kita pun demikian. Kita mau Tuhan bekerja sesuai waktu kita, logika kita, keinginan kita, dan rencana kita. Padahal jalan Tuhan tidak selalu sama dengan pikiran manusia. Kadang Tuhan meminta mengampuni, merendahkan hati, sabar menunggu, tetap setia, dan taat dalam perkara kecil. Dan disitulah pergumulan terbesar manusia, taat ketika ego masih tinggi. Sahabat terkasih, akhirnya pegawai-pegawai Naaman berkata, "Bukankah tuanku akan melakukan sesuatu yang sukar kalau nabi menyuruhnya? Apalagi hanya mandi." Naaman akhirnya pergi ke sungai Yordan. Ia membenamkan dirinya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga 7 kali. Dan setelah yang ketujuh, pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak. Sahabat terkasih, mujizat terjadi bukan ketika Naaman marah. Mujizat terjadi ketika Naaman taat. Kesembuhan dimulai dari kerendahan hati. Yordan bukan sungai yang megah. Airnya keruh dibanding sungai-sungai di Damsyik. Namun, justru di tempat sederhana itulah Tuhan bekerja. Kadang Tuhan membawa kita melalui proses yang tidak nyaman. Masa penantian, masa dibentuk, masa direndahkan, masa kehilangan, masa kesabaran.
Tetapi jangan remehkan proses Tuhan, karena seringkali disitulah karakter kita dibentuk. Tuhan tidak hanya ingin memberkati hidup kita, Tuhan juga ingin mengubah hati kita. Sahabat terkasih, 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 mengajarkan bahwa Tuhan sanggup memulihkan siapapun. Tidak peduli seberapa besar luka kita, tidak peduli seberapa berat pergumulan kita. Tetapi Tuhan rindu kita datang dengan kerendahan hati dan ketaatan. Jangan keraskan hati ketika Tuhan berbicara. Jangan menolak proses Tuhan. Jangan merasa diri terlalu kuat. Karena seringkali mujizat terbesar dimulai ketika manusia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Ajarlah kami memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu. Ampuni ketika kami sering mengandalkan kekuatan sendiri dan ingin Engkau bekerja sesuai keinginan kami. Tolong kami untuk taat, sekalipun jalan-Mu tidak selalu kami mengerti. Pulihkan setiap hati yang terluka, kuatkan yang lemah, dan jamah setiap pergumulan hidup kami. Biarlah seperti Naaman dipulihkan, demikian juga Engkau memulihkan hidup kami melalui kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kerendahan hati dan ketaatan membuka jalan bagi pemulihan Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.